bagaimana perasaan ibu? Wah, kalau tidak ada lain mengkasana, aku kalau ingat. Ibu sedih? Injil. Udah, hidup saya ini kayak ngambang aja, asal hidup aja. Udah nggak punya cita-cita apa-apa. Hai guys, balik lagi sama gue. Di episode kali ini gue bakalan bahas tentang Jugun Yanfu, atau kita mengenalnya dengan kisah kepiluan para wanita yang dijadikan budak seks oleh tentara Jepang pada Perang Dunia II. Meski hanya sebentar menguasai Indonesia, Jepang meninggalkan jejak hitam yang begitu melekat. Salah satunya soal kekerasan seksual terhadap beberapa wanita Indonesia. Dari tahun 1942 sampai 1945, cerita tentang Romusa dan Jugun Yanfu memang sangat tersohor. Keduanya menggambarkan betapa bengisnya para tentara Jepang pada waktu itu. Padahal, awalnya mereka datang ke Indonesia dengan membawa segudang janji manis. Banyak masyarakat, khususnya perempuan, tergiur akan janji manis yang diberikan oleh tentara Jepang. Mereka kebanyakan ditawari untuk dikirim ke Saigon menjadi perawat palang merah dan menimba ilmu di sana. Dikutip dari buku Jawa Shimbun, para wanita pribumi yang tergiur akan iming-iming yang diberikan oleh para tentara Jepang, mereka ini harus menyertakan foto dirinya, guys. Untuk lebih meyakinkan para wanita pribumi, Jepang memberikan sebuah contoh foto anak-anak bangsawan yang disebut-sebut bahwa mereka ini bersedia untuk mengikuti pendidikan di sana. Namun semuanya itu nihil. Para wanita pribumi hanya dijadikan penghibur dan pemuas hawa nafsu para tentara Jepang saja. Saat itu prostitusi secara terbuka dibenarkan oleh ketentaraan Jepang, guys. Mereka mengatakan bahwa sebelum menyasar para wanita pribumi, wanita keturunan Cina dan Korea lah yang menjadi korban pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Pada tahun 1942, Jepang ini memulai praktik prostitusi terbukanya di Semarang. Awalnya mereka hanya mengincar penduduk etnis Cina di sana. Kemudian lama-kelamaan disusul dengan mengambil para wanita pribumi dari daerah lain, seperti Surabaya dan Batavia. Akibat dari pelacuran yang dipaksakan, banyak banget terjadi pembunuhan bayi yang tidak dikehendaki. Dan tak jarang juga banyak wanita yang mengalami pendarahan hebat karena harus melayani beberapa tentara Jepang pada satu waktu dan tidak sama sekali diberikan waktu istirahat. Selain itu, wanita-wanita pribumi juga memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dibanding harus memuaskan hawa nafsu para tentara Jepang. Tempat pelacuran pada saat itu dianggap sebagai kebijaksanaan yang diterima, meskipun sudah pasti bahwa tempat itu tidak aman. Oleh karena itu, mereka juga mengirim wanita-wanita dari negaranya sendiri untuk dijadikan sebagai penghibur di Hindia Belanda. Mereka biasa disebut Karayukisan. Kebanyakan dari mereka merupakan anak petani atau nelayan dari daerah miskin di Jepang. Merekalah yang dijadikan selir tentara atau hanya dijadikan pelacur di rumah bordil. Marayukisan yang terdapat di Nusantara sebelum perang. Mereka ini termasuk pendatang yang tidak bersih, guys. Sebagian besar mereka datang secara ilegal dari Singapura. Pada tahun 1905, 1.000 wanita dari Jepang masuk ke Singapura dengan harga yang terbilang cukup tinggi, sebab mereka dinilai lebih berpengalaman dalam melayani pria.
Pada tahun 1913, pemerintahan Hindia Belanda mengatur kehidupan moral masyarakatnya karena pada waktu itu menjamurnya penyakit kelamin, guys. Mereka juga melarang orang-orang Jepang dan memperketat pengawasan agar mereka tidak menjadi pelacur di Batavia. Konon katanya, selain wanita Asia, Jepang juga menjadikan wanita-wanita Belanda sebagai pemuas hawa nafsu mereka. Para tentara Jepang menyiapkan kamp tawanan sebanyak 20 lokasi di Jawa Tengah untuk mengumpulkan para wanita dan anak-anak Belanda. Mirisnya, pada waktu itu banyak banget anak-anak di bawah umur yang melihat ibunya diperkosa secara membabi buta. Para wanita tersebut harus tidur di atas ranjang kayu dan harus siap melayani kapanpun tentara Jepang mau. Selain jadi pelacur, wanita-wanita tersebut juga diperkosa secara paksa. Hingga tak jarang jika ada wanita yang menolak ajakan atau membantah para tentara Jepang, mereka akan diperlakukan secara kasar. Bahkan banyak yang tewas begitu saja di tangan tentara Jepang. Ini adalah kisah pilu, kelam, dan menyeramkan untuk para wanita, khususnya beberapa wanita Indonesia pada waktu itu. Tentunya kejadian itu sangat membekas dan meninggalkan trauma yang cukup dalam. Itulah sedikit kisah yang bisa gue ceritain di episode kali ini. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jika kalian punya informasi tentang Jugun Ianfu yang belum gue bahas di atas, kalian boleh banget komen di bawah. Atau kalian punya hal-hal menarik, kalian juga boleh banget komen di bawah supaya bisa kita bahas di episode selanjutnya. Sampai jumpa di misteri selanjutnya. Sekian dari gue, bye.